بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام ابن جزاء رحمه الله تعالى mengatakan فصل وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. Pembahasan ijarah, sewaan, sewa menyewa. Al-ijaratu. Al-ijaratu kalau menurut bahasa itu kan itu apa namanya? Upah. Pembayaran yang kita bayar itu namanya ujrah. Kalau menurut fikih syar'an, 'aqdun 'ala manfa'atin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahah bi'iwadin ma'lum. Maka dari Al-Quran di surat Al-Qasas, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyul amin. Ista'jirhu, sewa orangnya. Syar'an 'aqdun 'ala manfa'atin ma'lumah. Akad untuk apa? Untuk mendapat manfaat. Kalau jual beli berarti apa? Akad untuk apa? Untuk memindahkan hak miliknya barang. Berarti hak milik itu kan barang ini dipindahkan ke orang lain. Tapi kalau ijarah, sewa, akad untuk apa? Memberikan hak manfaat. Berarti tidak dipindahkan hak miliknya barang, tapi diberikan izin untuk memanfaatkan barang atau memanfaatkan sesuatu ala manfaatin ma'lumah, yang ada, yang ditentukan. Maklumah itu kan apa? Memanfaatnya apa? Manfaatnya untuk ditinggal, kalau rumahnya, kalau kendaraan, untuk apa? Untuk dipakai untuk kegiatannya setiap hari gitu. Ala manfaatin ma'lumatin maqsudah, yang barang itu ada tujuan yang benar. Ada sesuatu yang dicari yang benar, manfaat itu sering dicari dari barang itu. Maka seperti manfaatnya rumah untuk apa? Untuk ditinggal situ, atau dipakai untuk apa? Itu sebagai apa? Gudang, atau itu kan artinya itu ada manfaatnya. Kalau kendaraan, manfaatnya itu apa? Untuk digunakan manfaatnya. Berarti saya sewa motor untuk saya pakai. Tapi kalau saya sewa motor untuk difoto, mana itu kan maksudnya itu orang sewa motor bukan karena difoto. Berarti tujuan kita sewa barang ini itu apa? Berarti ada tujuan yang benar, yang sering dicari. Ala manfaatin ma'lumatin maqsudah, yang selalu dicari. Qabilatin lil badli, manfaat itu bisa diperbolehkan untuk orang lain. Itu maksudnya qabilatil badl, bisa diperbolehkan untuk orang lain. Tapi kalau tidak bisa diperbolehkan dipindahkan ke orang lain, hanya kamu yang manfaatkan saja, maka itu tidak boleh disewakan. Berarti kalau seperti nikah, ketika nikah, apa kita sewa perempuan? Nah,
Bukan namanya sewa. Kenapa? Kalau sewa itu bisa diberikan waktu. Sewa berapa? Itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Nah, hanya diperbolehkan dijadikan keluarga. Tapi bukan namanya sewa. Kenapa? Karena namanya manfaatil bud', yaitu kemaluan. Perempuan itu bisa memperbolehkan untuk orang lain itu kan untuk memanfaatkan kemaluan dia. Boleh. Nah, berarti bisa diserahkan aja itu, tanpa ada akadnya. Nah, beda dengan sewa. Sewa rumah ini, rumah ini milik saya sendiri. Boleh saya sewakan, boleh saya itu kan minjamkan kamu aja gratis itu. Pakai aja. Berarti rumah ini saya bisa memperbolehkan untuk kamu tinggal di sini tanpa ada biaya sama sekali. Jadi bisa diperbolehkan, dimanfaatkan. Karena itu akad nikah itu bukan namanya sewa. Kenapa? Karena perempuan sendiri itu kan tidak bisa memperbolehkan dirinya untuk orang lain itu kan tanpa ada akad nikah. Tidak boleh. Qabilatil lil badl wal ibahah. Atau tidak bisa diibahkan atau diperbolehkan untuk orang lain. Kamu bisa manfaatkan sendiri. Seperti budak. Budak kan kamu memiliki dia. Bukan nikah, tapi kamu memiliki dia. Berarti tuan atau majikan itu bisa atau boleh dia itu kan bergaul sama perempuan itu. Kenapa? Karena dia budak dia sendiri. Boleh jima sama budak itu. Tapi kamu tidak boleh sewakan perempuan ini ke orang lain untuk jima. Tidak bisa. Kenapa? Boleh itu hanya untuk kamu saja. Karena perempuan ini jadi tanggung jawab kamu. Nah, kamu yang memiliki dia. Nanti kalau dia hamil itu, anak yang hasil dari itu kan jadi anak kamu. Kemudian katanya bi'iwadhin ma'lum. Dengan pengganti. Itu iwad, harga. Yang sudah disepakati. Itu beda dengan pinjaman. Pinjam aja itu rumahnya. I'arah. Kalau i'arah, pinjaman itu nggak ada bayaran. Itu hanya diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Qala faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Semua hal yang bisa dimanfaatkan dengan barangnya itu kan tetap ada, tidak hilang. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Ma'a baqa'i 'ainihi. Dengan apa? Bendanya tetap ada ketika sudah selesai manfaatnya. Berarti manfaat tidak menghabiskan benda. Sahhat ijaratuhu. Maka boleh disewakan. Boleh disewakan. Tapi kalau manfaat ini menghilangkan bendanya, maka tidak boleh disewakan. Sewa apa? Sabun. Wah, sewa sabun itu beli itu. Kenapa? Itu namanya beli, bukan namanya sewa. Saya bayar itu manfaat itu pakai sabun, bukan. Kamu tidak sewa. Tapi membelikan apa? Membelikan manfaatnya langsung. Jadi manfaat itu kan pindah kepada kamu. Barangnya jadi pindah. Nah. Sahhat ijaratuhu, boleh disewakan. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn. Nah, itu boleh disewakan dengan syarat wajib menentukan manfaatnya. Nah, dimanfaatkan itu kan kapan? Sampai kapan itu? Supaya kita tahu ini kamu sudah boleh memanfaatkan barang ini selama berapa waktu. Maka harus ditentukan waktu yang sudah diperbolehkan untuk memanfaatkan barang ini. Idza quddirat manfa'atuhu, kalau dibatasi manfaatnya dengan salah satu dua hal. Bi ahadi amrain. Yang pertama,
waktu, bimuddatin. Nah, saya sewakan rumah ini selama setahun. Udah, berarti setahun, 12 bulan. Nah, saya sewakan rumah ini setahun dengan berapa? 1 tahun ini kan 10 juta. Itu. Berarti 1 juta ini kamu bisa sewa berapa? 12 bulan. Maka 1 juta atau 10 juta ini kan dibagi untuk 12 bulan. Per bulan berapa? Gitu. Nah, harus ditentukan. Wajib ditentukan. Kalau nggak ditentukan, sewa itu kapan? Saya nggak tahu. Sampai kapan akhirnya. Nah, yang pertama itu apa? Dengan waktu. Bimuddatin. Harus ditentukan dengan waktu. Atau dengan perbuatan, kerja. Nah, seperti apa? Saya sewakan kamu untuk membangun rumah ini. Nah, berarti selesai kapan? Ketika selesai bangunan. Saya sewa kamu untuk apa? Jahit baju. Berarti selesai kapan? Ketika selesai pekerjaannya. Saya tidak sewa kamu itu kan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, saya sewa kamu sampai pekerjaannya selesai. Baik itu kan sehari, 2 hari, 3 hari, terserah nanti. Kamu bisa selesaikan kapan? Bimuddatin aw amalin. Jadi membatasi sewaan itu dengan apa? Dengan waktu atau dengan pekerjaan. Ketika selesai waktunya berarti selesai sewaan. Ketika selesai pekerjaannya berarti selesai pekerjaan itu. Oh, ternyata ini apa namanya itu? Jahit bajunya itu kan butuh 10 hari. Kita sepakat dari awal. Kamu jahit baju ini dengan berapa? Katanya 200.000. 200.000. Dia kira itu kan 200.000 itu kan bisa jahit baju itu kan 2 hari, 3 hari selesai. Ternyata itu bajunya berapa? Sampai 10 hari. Itu kesalahan kamu, bukan kesalahan saya. Karena itu ditentukan pekerjaannya apa? Selesai baju ini. Kamu jahit baju ini, ukurannya gini, itu kan semuanya. Kemudian orang ini yang saya sewakan dia, jasa dia melihat, oh ini gimana itu apa itu kan. Nah, dia bisa mikir pekerjaan ini kan bisa selesai sampai kapan. Maka dia minta upahnya itu atau gajinya sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Bimuddatin aw amalin. Wajib itu. Akad sewaan itu kan wajib ditentukan atau dibatasi dengan waktu atau dengan pekerjaan. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Nah, itu amalan itu kan kita sudah tahu. Hal yang bisa diperbolehkan untuk orang lain, dipindahkan manfaatnya untuk orang lain itu kan bisa dijadikan sewaan, itu disewakan. Nah, kemudian upah atau gajinya atau upahnya itu kan kapan wajib dibayar? Itu di awal akadnya atau bisa ditakhirkan? Wa itlaquha, ketika kita bikin akad sewa, tambah ada dalam akadnya itu kan menentukan kapan pembayaran. Berarti contohnya, saya sewa rumah ini setahun dengan 10 juta. 10 juta ini tidak disebutkan dibayar sekarang atau dibayar nanti. Mutlak, itu tidak disebutkan kapan waktu pembayaran. Katanya wa itlaquha, itu akad ijarah itu kan mutlak, tidak ada waktu itu yang kita tidak menentukan waktu pembayaran. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Nah, berarti ketika kita akad, dalam akad sewa tidak menentukan kapan pembayaran, berarti maksudnya itu apa? Segera dibayar. Tuh, ta'jil, sekarang dibayar. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Ta'jil, dibayar sekarang. Oh, tapi saya nggak bisa. Ya, kan kenapa kamu? Harus kita bicara dulu sebelumnya.
Kamu mau sewa rumah ini selama itu berapa? 1 tahun. 1 tahun itu kan bayarannya berapa? 10 juta. 10 juta ini kamu bisa, oh saya nggak bisa bayar. Kenapa? Karena uangnya nggak ada semuanya. Maka kita sepakat dulu sebelumnya. Nah, sebelumnya disepakati itu kan gimana pembayarannya, gimana itu dibayar sekarang, dibayar nanti, sebagian dibayar sekarang, sebagian dibayar nanti, gimana? Nanti jadi akadnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak disebutkan dalam akad, hanya yang disebutkan itu apa? Manfaat yang disewakan sama upahnya berapa. Kapan wajib dibayar? Tidak ditentukan. Tidak disebutkan. Maka bayarannya jadi kapan? Jadi sekarang. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah. Illa an yashtaritat ta'jil. Kecuali kalau disyaratkan bayarannya apa? Ditunda nanti. Ta'jil. Dia bilang, tapi saya nggak bisa bayar sekarang, 2 bulan ke depan nanti saya bayar. Boleh. Berarti dia syaratkan. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilul ujrah illa an yashtarita at-ta'jil. Kecuali disyaratkan dalam akad sewa kan upahnya itu kan ditakhirkan nanti kapan dia bayar. Semuanya atau sebagian? Itu yang bayar. Ya, yang itu kan yang bayar, yang sewa. Ya. Atau yang apa namanya? Atau orang yang punya yang menyewakan. Bisa. Oh, saya nggak mau uangnya sekarang. Bisa. Tapi dengan syarat ini bisa disyaratkan kalau dua-duanya setuju. Tapi kalau yang mau sewa rumah itu bilang, tapi dengan syarat sewanya itu atau uangnya, upahnya itu nanti saya bayar 2 bulan ke depan. Oh, saya nggak mau dibayar sekarang. Berarti akadnya nggak sah. Nah, akadnya tidak sah kenapa? Karena tidak ada persetujuan. Tapi kalau dua-duanya setuju, yang bayar itu kan, yang sewa itu kan dia syaratkan bayarannya nanti, orang yang punya rumah itu kan setuju, sah, masalah. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Kalau salah satu pihaknya itu kan meninggal, yang punya barang atau yang sewa salah satunya meninggal, maka akad ijarahnya tidak batal, tetap lanjut. Yang melanjutkan siapa? Ahli waris. Berarti kalau yang meninggal itu orang yang sewa rumah, berarti yang melanjutkan manfaat rumah siapa? Ahli warisnya. Anaknya, istrinya, siapa itu yang tinggal sama dia. Kenapa? Karena itu kan termasuk hak. Bukan harta, tapi termasuk apa? Haknya dia. Ya. Hak pakainya rumah ini kenapa? Untuk dia. Orangnya meninggal, tapi haknya itu masih bisa dilanjutkan ahli warisnya. Atau yang meninggal siapa? Pemiliknya rumah. Tidak masalah. Yang melanjutkan siapa? Ahli warisnya. Nah. Oh, kita sudah mau rumahnya itu mau dibagi. Ya tidak apa. Dibilang sama orang yang sewa, kemudian sudah sewa berapa bulan, dikembalikan uangnya. Nanti dibagi. Nah, dia sudah sewa berapa? Sudah sewa itu kan 6 bulan. Berarti tinggal berapa? 6 bulan. Ahli warisnya sudah nggak setuju. Kenapa? Karena rumahnya mau dibagi. Atau mau dijual. Ya silakan. Tapi mau dikeluarkan orangnya sudah bayar. Bayar berapa? 10 juta. Sekarang sudah lewat berapa? 6 bulan. 6 bulan ini kan berarti 5 juta itu hak kalian itu sudah benar. 5 juta ini harus dikembalikan. Kalau dia sudah bayar. Kalau belum bayar berarti yang dibayar itu kan hanya sesuai dengan waktu yang dia pakai. Nanti ada itu. Ada itu kan lanjutnya. Wala tabtul al-ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidain. Karena kita tidak sewa orangnya, kita sewa barang. Wa tabtulu bi talafil 'ainil mustajarah.
Sewa itu kan kapan akadnya batal? Ketika barang yang kita sewa hancur, rusak, rumahnya hancur. Ya udah, kenapa? Rumahnya sudah nggak bisa dipakai. Jadi gemba, roboh rumahnya. Berarti apa? Yang punya rumah harus apa? Harus kembalikan sesuai dengan waktu atau sisanya yang belum dipakai. Kenapa? Oh, kita bisa kenapa? Karena akadnya sudah rumah yang kita sewa itu kan sudah hancur. Itu kalau kita sewa barang. Kita sewa barangnya. Bukan kita sewa jasa orang. Saya sewa barang. Seperti apa? Rumah ini miliknya Ustaz Herman. Saya bilang, Ustaz, saya sewa rumah ini. Berarti saya sewa apa? Barangnya, rumahnya. Tapi kalau saya tidak sewa barang itu rumahnya, saya sewa apa? Jasanya Ustaz Herman. Ustaz, saya sewa dari kamu itu rumah yang isinya itu kan ruang tamu, kamarnya 3, dapurnya 1, kamar mandinya 2, ukurannya sekian gitu. Maka dia mencarikan siapa? Dia mencarikan. Oh, dia mencarikan ini ada rumah. Saya bayar dia. Terserah dia itu kan sewa atau punya dia sendiri, yang penting saya minta dia. Saya minta dia itu kan sediakan untuk saya rumah yang sifatnya seperti ini. Berarti sekarang saya sewa apa? Jasanya. Jasanya sudah terima. Terserah. Rumah itu yang itu ada lengkap syaratnya itu kan milik kamu sendiri atau kamu sewa dari orang lain. Terserah. Saya bayar siapa? Saya bayar kamu. Saya tidak ada kaitan sama yang punya rumah. Kenapa? Karena saya sewa dari kamu. Kamu terserah sama dia. Nah, rumahnya hancur. Saat ganti. Yang ganti dia. Kenapa? Ya, karena saya tidak sewa rumahnya. Saya sewa jasa dia. Berarti harus dia itu mencarikan rumah yang lain. Memberikan saya rumah yang lain. Nah. Katanya wa tabtulu bi talafil 'ainil mustajarah. Kalau kita sewa barang. Tapi kalau sewa jasa, walaupun barang yang kita sewakan itu kan hancur, akad sewanya nggak batal. Berarti yang kita sewa jasanya harus dia menggantikan. Nah, seperti apa? Sewaan seperti sekarang itu kan kendaraan. Nah, kamu datang itu kan apa? Pesan tiket. Oh, pesawatnya itu rusak. Berarti apa? Tiketnya hilang. Nah, mereka itu wajib mengganti. Ganti pesawat yang lain. Kewajiban mereka. Kenapa? Karena kamu sewa jasa mereka itu membawa kamu dari Solo ke Jakarta. Itu. Tapi kalau kita sewa orangnya, jasa orang itu kan kerja sama kita selama 1 bulan. Berarti berbulan berapa? 3 juta. Dia kerja sama kita. Berarti apa yang kita sewa? Bukan, kita sewa orangnya. Saya sewa orangnya. Orang ini saya sewa dia itu kan kerja sama saya. Hah? Iya, maksudnya itu kan dia kerja di sini. Nah, kalau jasa berarti beda. Jasanya itu apa? Saya sewa dia untuk menyediakan sesuatu. Terserah dia yang kerjakan atau dia cari orang lain. Itu namanya jasa. Tapi kalau saya sewa orangnya untuk kerja di toko ini. Dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Berarti saya sewa orangnya. Kalau mati orangnya, udah selesai. Kenapa? Karena saya sewa dia sendiri, orangnya. Oh, itu saya sudah sewa dia itu kan setiap bulan itu kan 3 juta. Orangnya meninggal, batal. Akad sewanya itu kan batal. Tapi kalau kita sewa jasa orang, nah, saya bilang sama Ustaz Herman, Ustaz,
carikan orang yang bisa kerja di sawah sini. Berarti saya sewa dia, itu jasa Ustadz Herman. Ternyata orang ini itu apa? Meninggal. Ganti yang lain, cari yang lain. Karena saya bayar dia. Saya bayar Ustadz Herman, dia yang sediakan orang. Ya orangnya meninggal. Yang bayar orang yang kerja itu siapa? Bukan saya. Ustadz Herman yang bayar. Nanti dia kesepakatan sama dia gimana gajinya berbulan. Itu bukan masalah saya. Masalah dia sendiri. Wa tabtulu bi talafil 'ainil mustajarah. Itu kalau kita sewa bendanya. Tapi kalau kita sewa jasa orang, maka barang yang hancur, yang itu kan rusak, yang kita sewa jasanya itu wajib dia menggantikan. Wala dhamana 'ala al-ajiri illa bi'udwanin. Ketika terjadi perusakan, ada kerusakan yang terjadi di barang yang kita sewa. Kita sewa rumah, ternyata ada sesuatu yang rusak. Rusak, kenapa? Rusak karena kita yang merusakkan. Kita pecahkan kacanya. Kita yang ganti. Kenapa? Karena itu yang kerusakan yang terjadi itu kan sebabnya kita. Kita yang merusakkan. Tapi kalau rusak karena kita pakai. Nah, karpet ini. Kan kita sewa rumah itu lengkap. Ada lemarinya, ada kursinya. Karpetnya itu rusak. Kenapa? Lewat terus di atasnya itu sampai rusak. Wah, kita nggak ganti. Kenapa? Memang kita sewa. Nah, kursinya, sofa ini kan apa? Karena kita selalu duduk di sini itu kan apa? Rusak. Ya, mau apa? Kita sewa terus nggak duduk di situ. Nah, kalau rusak karena pemakaian setiap hari, itu nggak ada penggantinya. Tapi kalau memang kita rusakkan, kita melanggar di situ. Hah? Itu tugas, itu kewajiban orang yang punya rumah. Ya, kenapa? Itu bukan kita yang bocorkan itu. Nah, gentingnya bocor. Itu tugas, itu kewajiban kamu, harus kamu benarin. Iya, wajib itu sebelum keluar itu harus dicat. Iya, dihilangkan. Itu dihilangkan. Tapi kalau dihilangkan itu kenapa? Nanti kan kalau dihilangkan itu dicuci itu kan catnya hilang. Berarti harus kamu ganti. Iya. Wala dhamana 'ala al-ajiri illa bi'udwanin. Ya, orang yang sewa tidak wajib menggantikan sesuatu kecuali kalau dia yang merusakkan, dia yang melanggar di situ. Hah? Ya, sengaja dia merusakkan sesuatu. Maka wajib dia ganti. Iya, atau dipakai itu kan, ya kalau namanya udwan, maksudnya itu kamu sewa, contohnya. Sewa motor. Untuk yang siapa yang pakai? Ya saya sama istri. Kita berdua ya orangnya bisa, biasa itu bisa. Enggak, saya pakai, teman saya itu berapa? 3, 4 orang. Naik motor. Rusak motornya. Saya yang ganti. Kenapa? Karena saya memakai itu kan tidak wajar ini. Nah, biasa itu yang dipakai motor itu dipakai berapa orang? 2, 3 orang maksimal itu kan 3 orang. Tapi sebagian, Masya Allah, lihat dia mana itu orang itu kan naik motor biasa 3, biasanya 3, itu masih. Biasanya 3 itu motor. Kalau dia itu masih 3. 4 bisa mana? Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.
Kenapa? Itu ya itu nggak bisa kita nggak bisa dihukum. Oh berarti orang, kenapa? Karena harus kita dengar itu pertanyaan itu tentang apa. Orang yang tanya apa? Oh, tanah itu nggak bisa disewakan. Itu pertanyaannya itu tentang apa? Sawah itu apa sawah? Yang tidak bisa. Nah. Kemudian ketika dia jawab itu alasannya apa? Itu nggak bisa. Tapi semua yang dengan syarat itu bisa diambil manfaatnya, boleh manfaat itu bisa diserahkan ke orang lain itu bisa bisa disewakan. Berarti manfaat itu jadi hak kamu. Orang yang sewa bisa sewakan lagi. Ya, boleh. Kenapa? Karena manfaat ini selama setahun jadi milik kamu. Bukan, tidak wajib. Kenapa? Karena saya sewa rumah ini selama setahun. Berarti manfaat rumah ini selama setahun jadi milik saya. Itu hak saya itu kan sendiri sekarang. Yang punya rumah sendiri nggak boleh dia masuk sini. Kenapa? Karena kamu sudah sewakan, sudah jual manfaatnya. Manfaat rumah ini selama setahun kamu jual kepada saya. Berarti kamu sendiri kalau datang tidak boleh masuk kecuali dengan izin saya. Kenapa? Karena saya memanfaatkan. Berarti manfaat rumah ini hak saya selama setahun. Boleh saya sewakan sama orang lain. Oh, yang nggak setuju, terserah, itu hak saya. Tapi kalau pinjem, nggak boleh sewakan. Saya pinjam motor. Boleh, motor itu saya sewakan. Kenapa? Karena manfaat motor itu bukan milik saya, hanya diperbolehkan saja. Tapi kalau sewa, sudah dibeli. Nah, dibayar itu, sudah diganti dengan bayar. Dua-duanya. Tapi di awal itu tidak ada akad. Tapi di masyarakat bukan ini biasanya 1 hari 100.000. Tapi kan itu yang namanya jadi kebiasaan itu kan jadi seperti syarat. Nah, memang kita nggak, oh saya sewa kamu itu kan 1 bulan. Kalau bangunannya selesai sebelumnya, gitu. Maka disewakan itu kan berhari. Kan biasa itu kan berhari. Nah, berarti harian. Sampai kapan? Sampai selesai bangunan. Tapi harganya itu tidak di awal tidak apa-apa. Tidak apa. Berarti apa? Jadi itu kan sewa itu kan dibayar di akhir. Sesuai kesepakatan nanti. Bayarannya berminggu, berhari, berbulan. Terserah. Masalah itu kan kapan dibayar ini, itu sesuai kesepakatan. Nah, maka ini berarti contohnya kalau dibayar itu kan berbulan. Kan baru dihitung. Orangnya itu kan masuk berapa hari. Oh, berarti yang masuk ada gajinya. Yang nggak masuk berarti di pot itu nggak ada. Berarti sebenarnya itu kan sewaannya itu berhari. Jadi ada kebiasaan itu juga harganya orang tersebut juga menjadi dasar. Iya. Tapi kan namanya upah itu atau gajinya orang itu sesuai dengan pekerjaan. Kan orang yang untukkan bangunan semuanya sama. Beda. Nah, maka kita tahu perbedaannya dari mana? Ya dari kebiasaan.
orang ini hanya yang bawa mengangkat itu kan batu ini. Nah, Kalau ada perbedaan adat ini, misal penyewa mau ingin rumah sama yang karyawan yang mau bangun tukang beda. Jadi kalau 100.000 itu adatnya yang tukang itu kasih makan juga. Tapi yang di sini harus disepakati dulu. tapi yang di awal nggak disepakati. Enggak, maksudnya itu kan ketika dalam kebiasaan itu kan ada perbedaan. Al-urf. Nah, al-urf al-mukhtalif. Kalau urf itu kan beda, harus dijelaskan. Berarti orang ini contohnya. Kan orang Jawa berarti kebiasaan. Biasaannya jadi urfnya itu orang tukang itu dikasih apa? Dikasih makan 2 kali ya. Kemudian teh, snack itu air diberikan, rokok juga itu. Itu termasuk apa? Yang wajib disediakan. Nah, kalau seperti ini contohnya, seperti di daerah sini enggak, itu. Hanya makan itu tugas orangnya sendiri itu. Setiap orang itu kan beli sendiri. Contohnya kalau di sini seperti itu. Ada satu orang datang dari mana? Dari Kalimantan itu mau kerja di sini. Di sana orfnya beda. Enggak, tukang ini kan di daerah kita itu dikasih minum, dikasih makan itu 2 kali, dikasih ini. Terus datang sini, mana itu? Berarti setiap orang mau kerja itu harus tanya dulu kebiasaan. Tanggungan orang yang itu, yang baru, yang masuk. Iya, yang baik itu tukangnya atau yang lain. Iya. Berarti orfnya itu bukan orf dia sendiri, orf daerahnya. Karena kamu ikut sini. Berarti kalau pemborong ini pindah ke mana? Kalimantan. Oh, di sini itu tukangnya nggak dikasih sesuatu. Pindah ke sana, mau kerja di sana. Ya harus kamu sediakan. Oh, kita di Jawa, kamu di Jawa, itu pergi ke Jawa. Harus menyesuaikan itu kan orofnya di daerah.